Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini gua benar-benar kejatuhan bintang di langit. Kali ini di sebelah gua ada maestro gua. Beliau adalah Maman Piul. Siapa lagi? Beliau ini, Maman Piul ini dulu pernah bikin satu album sama Bang Iwan Fals. Albumnya lancar. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Sehat. Apa kabar abangku? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Bang. Kebenaran sore ini kita kan didatengin tamu nih tempat abang nih. Iya, itu dia. Sama maestro kita juga dari Padi. Brotherku, Mas Piu, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Mas Piu? Sehat semua alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah semua sehat. Soalnya kan kondisinya lagi kacau ya kan gitu Mas Piu ya. Iya. Nah, Kiting mau sedikit nanya nih Mas Piu nih. Ya. Sama ini piul. Beda-beda dikit. Tapi mohon maaf Mas, mungkin si Joni tuh udah nanya-nanya. Siapa dulu Mas yang ada di rumah Mas? Halo semuanya, gue Piu dari Padi Reborn. Gue songwriter, gitaris dari Padi. Ya. Oke, itu tadi dari Mas Piu sama maestro kita. Siapa juga dong maestro? Lupa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya Maman Piul. Saya seorang violis, juga arranger, komposer. Ya, segitu aja. Oke, Bang Maman. Kiting semakin penasaran ya sama Mas Piu nih. Tiba-tiba Kiting kesini ada Mas Piu. Sebenarnya udah kenal lama atau seperti apa nih Bang Piu? Kira-kira bisa diceritain sedikit kan gitu? Ya Mas ya. Itu kisahnya sangat momentumnya benar-benar apa ya? Benar-benar secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi waktu itu abang nih lagi bikin aransemen di salah satu studio 21 ya waktu itu. 21 Studio. 21. Nah, itu Di Pluit ya Mas ya. nah, jadi kebetulan dia ada 2 studio, ada studio 1 dan studio 2. Kebetulan kalau nggak salah aku di studio 2 atau di studio 1 gitu. Aku lagi kerja. Nah tiba-tiba aku bawa biola. Nah ada salah satu namanya Steven ya. Steven. Nah, Steven itu adalah kalau nggak salah sound engineer, dari Sony Music. Nah, dia nanyain ke saya, ini biolanya biola akustik apa biola elektrik? Aku bilang akustik. Akustik. Nah, bisa nggak nanti bantu di sebelah, gitu loh. Di sebelah ada grup Padi dari Surabaya. Kau bilang, oh Grup baru. dia bilang grup baru. Kata Steven dari Surabaya. Coba Mas Maman bisa nggak? Kita butuh biola akustik. Gue bilang, oke. Setelah saya kerja di sini, saya pindah ke studio sebelah. Nah, ketemulah ini. Ketemu Piu dan teman-teman. Ada Yoyo, ada Fadli. Ada Fadli ya. Nah, di situ kita ngobrol, dengerin bahannya. Ya di situ juga kita bikin ya. Iya. Berarti bantuin Mas Piu gitu? Iya, maksudnya ngisi biolanya. Oh, ngisi biola. Ya, karena waktu itu mereka butuh ada sound biola waktu itu. Steven juga, dan akhirnya ya udah secara mengalir saja ya Mas Piu ya. Secara mengalir semuanya berjalan. spontan Ya. Oke, rekan-rekan yang studio kasih tepuk tangannya dulu biar semangat nih maestro-maestro kita. Oke, Mas Piu. Nah, itu tutur kata dari maestro kita, Bang Maman Piul. Ya kita juga kan nggak mau percaya langsung aja nih. Benar apa nggak kan gitu? Benar. Gimana sih Mas Piu? Atau mungkin ada kenangan yang terindah atau seperti apa Mas Piu? Iya. Silakan. Kalau kenangan pasti nggak bakal bisa lupa. Tentang sejarah itu juga, tentang sejarah lagunya juga. Jadi lagu ini judulnya Mahadewi. Lagunya judulnya Mahadewi. Lagu itu kita buat itu dalam kondisi saya membayangkan bahwa lagu itu punya nuansa Iris atau suasana kayak di kayak di Eropa, kayak di Eropa Barat gitu kan. Bayangannya musiknya seperti itu, musik Celticnya. Jadi 3/4, 6/8 gitu. Nah, ketika itu udah jadi, instrumen apa lagi yang perlu dimasukkan di situ? Saya kebayangan waktu itu awalnya sebenarnya harusnya tin whistle. Pipe. Tapi bisa juga karena di Celtic musik itu ada itu tin whistle, ada violin juga, terus habis itu ada bagpipes dan segala. Itu unsur-unsur yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah musik Irish. Sehingga karena kita susah untuk cari 2 instrumen yang lain, ya udah biola ini ada di Indonesia. Tapi kita nggak kepikiran siapa yang bakal mau mainin. Itu tadi kembali lagi tadi Mas Maman Piul bilang bahwa semuanya terjadi karena ketidaksengajaan. Masuk di studio, terus habis itu
baru si sound engineer kita Steven bilang, di luar itu Steven nggak bilang sama kita awalnya, di luar itu ada biolanya, pemain biolanya Iwan Fals dulu ya. Main bilang, waduh, aku langsung begitu, aku langsung keluar. Ya mau ya pokoknya kita ini, ya udah. Terus akhirnya kenalan sama Mas Maman, udah nungguin di luar studio. Akhirnya situ kita kenalan, kita ngobrol. Terus aku ceritain konsepnya, lagunya tuh seperti ini, 48 lagunya. Terus habis itu aku dengerin juga referensinya. Waktu itu kita dengerin lagu-lagu kayak The Cost, ya kayak Cranberries, pokoknya musik-musik yang Irlandia sana lah. Terus habis itu saya nyerahin ke Mas Maman, nanti ngisinya bebas, pokoknya saya punya ada nadanya yang bagian terakhir seperti ini udah gitu aja, karena cuma ada di kepala. Karena saya kan nggak bisa nulis ini not balok kan. Sempat aku nanyain waktu itu ya. Ada partiturnya nggak? Waduh, partitur nggak ada di partitur. Gini aja dia pakai mulut aja gimana? Seru sekali. Seru ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah bisa baca partitur. Bisa baca. Udah. Apa yang istilahnya ini Mas, yang menjadi chemistry sampai saat ini masih teringat sama maestro kita ini, Mas? Waktu itu gini, jadi setelah rekaman itu, terus habis itu karena saya nggak pernah bakal kepikiran bahwa Padi ini jadi besar atau mau jadi terkenal, terus kita jadi keliling dan segala macam, nggak kepikir. Jadi waktu itu mikir paling besok-besok bisa ketemu lagi sama Bapak gitu. Ternyata nggak, setelah itu kita udah langsung keliling aja pada terus, dan akhirnya nggak kepikir untuk bisa ketemu. Tapi ketika dengerin lagu itu ya selalu ingat itu Mas Maman yang mainin, Mas Maman Piul yang mainin. Tapi mohon maaf Mas, pada saat itu booming langsung. Apa nggak ada nomor kontak dulu, SMS atau gimana tuh seperti apa sih? Hilang semua. Benar-benar hilang. Aku aja baru sekarang ya ketemu. Karena waktu itu kan kita nggak kepikiran nanti bakal kita mengisi lagi atau apa, kan nggak kepikiran kalau ternyata album 1 bisa jalan, album kedua dibuatin lagi, kan nggak kepikir. Biasanya kan ada album ke-1 nggak meledak, udah nggak dilanjutin lagi kan album kedua. Nah udah setelah itu udahlah, paling udah gitu aja. Dan nggak kepikiran kita punya tuker-tukeran nomor. Berarti ini udah berapa puluh tahun nggak ketemu sama abang kita Mas? 23 tahun. Udah cukup ya, alhamdulillah. Pada sore ini kita dipertemukan kan gitu Mas ya. Ya kita mau nanya lagi, masih boleh kan nih? Boleh. Kira-kira mungkin siapa tahu ada mau konser bareng Bang Maman atau Bang Maman ngajak. Iya. Yuk atau seperti apa sih Mas untuk sore ini Mas? Ya kepikiran. Aku pengen kita collab mengingat lagi. Yang waktu 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Asik benar. Rencana ke depan seperti itu ya. Saya sebenarnya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ada konser Padi, nanti aku akan ada spesial dedicated buat orang-orang atau buat musisi-musisi yang pernah berkolaborasi bersama dengan Padi. Mantap. Oke, mungkin dari Bang Maman Piul ada nggak kenang-kenangan sama beliau saat dulu di album baru itu, apa sih kira-kira? Ya itu aja. Jadi suasananya itu memang benar-benar mengalir. Steven juga memperkenalkan secara cepat, ya kan. Sesudah itu aku juga udah nggak punya kontaknya lagi. Hilang berarti ya. Nah tiba-tiba terjadi ini. Ada kawan 23 tahun setelah itu ya. Setelah 23 tahun itu ada si siapa? Stanley Tulung. Nah, Stanley Tulung itu dia adalah orang yang selalu mengumpulkan semua pencipta lagu dan segala macam untuk dibuat di perpustakaan. Pernah waktu itu cerita, Mas Maman dulu sama Mas Piu ya gini-gini. Aku lihat lu di Sony gini-gini. Iya, gue bilang gitu kan. Nah, kemarin tiba-tiba pagi-pagi dia telepon aku, dia telepon aku, belum nggak angkat, tak telepon lagi Bang. Betul Mas Stanley, apa kabar Bang, apa kabar? Ini lu Mas Piu nanyain Mas Maman gini. Mau izin saya mau kasih nomornya. Iya, aku juga nyari. Akhirnya alhamdulillah ya. Mempertemukan kembali kan. Mempertemukan kembali. Mas boleh nanya nih, Kiting nih. Iya. Mas, buat rekan-rekan semua nih, khususnya generasi muda Mas, pesannya apa kira-kira Mas? Karena kan banyak yang terjerumus, kita tahu dengan narkoba, dengan segala macam. Apa kira-kira Mas? Iya. Sebenarnya sih untuk menghindari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk, entah itu narkoba, entah itu penyalahgunaan apapun segala macam, penyalahgunaan obat-obat terlarang, ataupun juga hal-hal lain yang mungkin melanggar hukum ataupun yang berkaitan dengan merugikan banyak orang. Sebenarnya yang satu adalah kita harus tetap berkarya aja sebagai anak muda terutama ya. Berkarya dalam bidang apapun juga.
entah itu di musik, entah itu di industri kreatif yang lain, entah itu di seni yang lain, yang mesti tetap berkarya, kita pasti akan menghindari itu kok. Karena kita pada dasarnya manusia tuh punya satu hormon yang bisa memicu itu semua. Betul. Tidak perlu pakai induksi lagi, pakai diinjek apapun lagi, kita udah punya gitu. Saya pun juga begitu. Saya ya alhamdulillah saya nggak pernah nyentuh macam-macam obat-obatan seperti itu. Ngerokok aja saya nggak. Jadi nggak ada hal adiktif yang bisa membuat saya itu. Karena yang liar itu pikiran saya, otak saya, imajinasi saya. Terus habis itu ya udah, itulah yang membuat saya akhirnya berkarya, berkreasi terus, nggak ada ngepikiran untuk wah enak kayak ngobat nggak gitu. Oke. Alhamdulillah. Mas, harapannya buat negeri Indonesia tercinta ini dengan kondisi Mas lebih paham. Iya. Menurut ini apa harapannya untuk Indonesia, Mas? Harapannya sama seperti lagu gua sih. Lagu gua judulnya Harmoni. Dimana harmoni itu adalah sebagai sebuah bentuk keseimbangan atau sebagai sebuah bentuk perdamaian yang bisa kita ciptakan dari dalam diri kita, dalam pikiran kita. Kalau umpamanya kita dari awal kita sudah menciptakan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, terutama untuk negeri, untuk bangsa kita, ya otomatis akan menciptakan harmoni buat kita semua. Jadi kita tidak akan melihat perbedaan itu sebagai sebuah kelemahan, sebagai sebuah hal yang merugikan kita. Tapi kelemahan itu akhirnya membuat kita semua saling mengisi. Perbedaan itu akan membuat kita saling mengisi satu sama lain gitu. Siap, Mas. Kayaknya nggak seru juga kalau maestro kita nggak memberikan harapan untuk negeri ini kan gitu, Mas ya. Oke, siap, Mas. Oke, brotherku, apa kira-kira brother harapannya untuk negara Indonesia ini? Harapan kita sih sebenarnya ya kayaknya sih udah nggak perlu panjang lagi, tetap berkarya dalam bidang apapun, yang penting positif. Siap. Satu lagi, bahwa seniman di Indonesia itu sebenarnya gue bangga banget loh. Beda dengan kita ini sebenarnya bisa melebihi yang lain, karena kita talent gitu tuh hebat loh sebenarnya. Nah makanya itu jangan tergoda oleh yang satu itu. Benar. Yang bilang tadi kan, jangan sampai tergoda. Kalau itu sudah kita bisa hindari, insya Allah semuanya pasti akan jalan. Oke. Terima kasih brotherku, Mas Yus, Kak Maman dari Medan ke Bekasi. Tanya dong, artinya apa dong? Apa itu? Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Saya Kiting Cakrawala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.